Nah, Rasulullah SAW pada bulan Ramadan beliau adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau berlebih-lebihan ketika bulan Ramadan. Dermawan. Jadi belajar dermawan, belajar bagaimana memposisikan harta. Kalau memang selama ini harta begitu kuat melekat dalam hati, mari kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Kita angkat satu persatu, rupiah per rupiah di tangan kita, kemudian kita infakkan. Sehingga nantinya kita pada tingkat sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, yang harta yang ada di tangan Allah lebih dia percayai daripada harta yang ada di tangannya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Dan alangkah banyaknya wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Az-zahid, al-abid, uzhad di dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintai engkau. Wazhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai engkau. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Jadi belajar. Kita sisihkan harta itu yang melekat kuat. 100 juta, 10 juta, 10 miliar kita sisihkan. Ya Allah ini. Kita bayangkan bahwa harta yang kita infakkan itulah yang kekal. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Camkan itu. Belajar bagaimana kita yakini bahwa harta itu memang tidak akan berkurang. Belajar. Memang dia butuh belajar. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Orang-orang dahulu mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa mereka tunduk kepada Allah. Sudah fitrahnya mereka tunduk. Jadi ketika berinfak, ketika beribadah mereka sudah tunduk. Akan tapi zaman sekarang, yaitu zaman Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in, jiwa tidak lagi tunduk kepada kebenaran. Jiwa tidak lagi tunduk kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya lah pula kita memaksa jiwa tersebut. Saatnya pula lah kita memaksanya. Disebutkan bahwa salah seorang ulama ketika dia sudah letih beribadah pada malam suntuk penuh di dalam bulan Ramadan, kemudian orang berlari, dia disalami oleh orang dirinya, "Selamat, saya ingin bekerja. Selamat, saya ingin mencari rezeki. Selamat." Kemudian dia hendak pula pergi keluar masjid, hendak pula seperti orang lain bekerja seperti bekerja orang lain, hendak pula dia bekerja berusaha seperti berusaha orang lain, hendak pula dia sibuk seperti sibuk orang lain. Dia hendak pula jiwa yang lemah. Kemudian dia tawari dirinya, "Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Bukankah masjid Allah rumah yang terbaik? Bukankah masjid Allah tempat yang terbaik? Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Apakah engkau akan melihat rumah si fulan yang indah sehingga engkau akan memacu kepadanya? Apakah engkau akan melihat kendaraan si fulan yang indah sehingga engkau akan membeli seperti membelinya?" Subhanallah. Beli akhirat wahai fulan, wahai jiwa, wahai diri. Beli, dipaksa dirinya sehingga duduk lagi tunduk kepada Allah SWT. Tidak bisa. Salah seorang ahli ibadah datang, jiwanya begitu kuat kepada nafsu, kemudian tidak wahai jiwa, tidak wahai jiwa. Diambilnya lilin, kemudian dia bakar. Kemudian dia letakkan ujung tangannya kepada ujung lilin tersebut. Kemudian dia mengadu, kemudian nafsunya masih menggelegar juga, nafsunya masih kuat juga, diletakkannya lagi. Apa katanya? "Wahai diri, wahai jiwa, ini api lilin yang begitu kecil, engkau tidak kuat menahannya, apalagi api neraka yang sangat besar, apalagi azab Allah. Kemana engkau dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana engkau?" Maka dia bilang, "Tidak wahai jiwa, tidak wahai diri, engkau harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tahan, sesungguhnya dialah kebahagiaan, dialah nikmat yang paling besar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa, menahan
Permasalahan bukan adanya hawa, permasalahannya adalah pada menahan. Semua orang punya hawa, semua melepaskannya, kan tapi seorang muslim menahan hawanya, menahan nafsunya, menahan keinginannya, menahan syahwatnya, menahan dunianya. Dan ya Rabb, saya berikan ini hanya kepada Engkau, saya untukkan ini hanya kepada Engkau, saya persembahkan untuk mendapatkan surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa yang dia peroleh? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah yang akan dia peroleh. Surga yang dia peroleh. Jadi belajar dermawan, bagaimana menghadirkan jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Sebagian lagi mereka bilang kepada orang tuanya, ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Satu surat engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan azan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau. Wahai diri, duduk sebentar, iming-imingi diri dengan akhirat, iming-imingi diri dengan pahala yang besar, karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bisa kuat lagi. Di antara melakukan ibadah pada bulan Ramadan adalah berlomba-lomba, dan dia ada kaitannya dengan kedermawanan. Apakah tidak mau seorang muslim berpuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 2 atau 3 kali pahala puasa? Siapa yang tidak mau dari seorang muslim? Dia berpuasa sekali tapi Allah tuliskan dia berpuasa 3 atau 4 kali. Saya rasa semuanya mau. Akan tapi tentu Rasulullah SAW yang menyatakan, barang siapa yang memberi buka seorang muslim yang berpuasa, maka sama pahalanya dengan pahala orang yang berpuasa tersebut. Man fattara musliman, barang siapa yang memberi buka seorang muslim yang berpuasa, sama pahalanya. Coba kita belajar. Hadirkan, bilang sama istri, wahai fulana, buat sekarang masakan agak berlebih, bukan untuk anak-anak, bukan untuk saya dan semacamnya, akan tapi untuk si fakir, untuk si janda yang tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Sampaikan kepadanya rentang itu, sampaikan kepadanya. Sebelum maghrib Anda sudah berada bersama anak, kemudian hidupkan mesin, kemudian sampai ke depan rumahnya ketuk. Kalau seandainya yang keluar itu adalah anak yatim, pegang kepalanya, tangisi diri Anda, pegang kepalanya, kemudian selipkan kepadanya uang. Semoga dengan selipan tersebut Allah juga menyelipkan kasih sayangnya nanti di akhirat. Allah menyelipkan kasih sayang, dan alangkah kita butuh kasih sayang Allah di akhirat. Perjalanan yang sangat panjang, keabadian yang tidak ada henti-hentinya. Kenapa jiwa begitu sulit untuk mengingat akhirat? Sangat sulit mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadirkan itu di tempat-tempat kemiskinan, hadirkan itu di tempat kepapaan, hadirkan hati di tempat kesengsaraan, hadirkan hati di tempat kesunyian seperti kuburan dan semacamnya. Lembutkan hati yang sudah kasar, hati yang sudah membatu, tidak pernah tersentuh dengan ayat Allah, tidak tersentuh dengan ayat Al-Quran, tidak tersentuh dengan hadis Rasulullah, tidak tersentuh dengan nasihat dan semacamnya. Subhanallah, dari apa diciptakan hati itu? Kalau memang tidak tersentuh, hadirkan ke tempat-tempat seperti itu. Pergi, kunjungi orang-orang sakit, biar jatuh hati itu seperti jatuhnya orang-orang sakit tersebut hati mereka. Pergi ke tempat makam dan kuburan, hadirkan hati ke sana. Ya Allah, begini nasib saya nantinya. Setelah masa panjang saya berpisah dengan Engkau, saya akan kembali juga kemauan maupun tidak maunya saya.
Datangkan itu Ramadan. Jadikan itu di awal Ramadan. Niatkan. Kalau seandainya Anda sudah berbuat seperti itu, Masya Allah, berbahagialah. Berarti Anda telah meniti jejak salaf. Akan tetapi penampilan, akan tetapi tampang yang hanya rancak maka dia adalah kemunafikan. Kemunafikan yang terselubung. Dia adalah nifaq di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh yang luas ini ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika seandainya dia baik, baiklah semua itu. Wa idza fasadat, kalau seandainya dia rusak, semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia hati itu yang harus kita perbaiki. Ma'rifah kepada Allah. Sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering membaca tafsir, sering-sering membaca karangan para ulama tentang permasalahan hati. Karangan Ibnu Qayyim rahimahullah, karangan Ibnu Jauzi. Hadirkan itu, belajar pada orang-orang yang memang pandai bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirkan. Tanyakan, bagaimana bergurau, bagaimana bermain dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana. Dan alangkah pandainya salaf dahulu bagaimana bermain dengan Allah SWT. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena hambanya benar-benar pandai mengambil hati Allah SWT. Begitu pandai. Seorang pezina, satu hari dia kehaus di padang pasir. Didapatkannya sebuah sumur. Membuat dia tidak tega membiarkan anjing tersebut kehausan. Dia telah haus, dia merasakan bagaimana tidak enaknya haus, bagaimana sengsaranya haus. Maka dia turun. Sekarang dia tidak hanya bisa minum langsung, dia harus membawakan ke atas. Diambilnya sepatunya, kemudian sepatu tersebut dicelupkan ke air sumur tersebut. Dia naik sekarang, tidak mungkin dia berpegangan dengan tangan, karena tangannya sekarang ada sepatu yang di dalamnya air. Dia tidak bisa naik. Akhirnya terpaksa mulutnya yang selalu menjilat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia letakkan sepatu yang akan dia minumkan anjing tersebut. Dia minumkan anjing. Dia angkat. Mungkin dia tidak pandai beribadah, akan tapi begini, di tempat seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudah mengampunkan seorang hamba-Nya. Di tempat lembut hati seperti ini, jatuh hati orang tersebut, dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dia angkat, dia naik sedikit demi sedikit sampai di atas mulut sumur. Diberikannya anjing tersebut. Ketika diberikannya kepada anjing, Allah ampunkan seluruh dosanya. Allah ampunkan seluruh dosanya. Anda tidak seperti pezina tersebut. Anda tidak berlaku maksiat sebanyak pezina tersebut. Tidak pintarkah Anda bermuamalah dengan Allah seperti itu? Tersentuh dengan seorang fakir, seorang janda, seorang anak yatim, kemudian Anda meneteskan air mata sedih dengan sedihnya. Anda beri naungan dengan kebesaran dan kegagahan Anda di dunia. Orang-orang yang lemah seperti itu Anda demakan harta 1 rupiah, berharap Allah mengampuni Anda. Tidak pintarkah Anda seperti pelacur pezina tersebut? Alangkah hinanya seorang muslim yang tidak pintar beribadah kepada Allah SWT. Dia memberi akan tapi tidak pernah merasa. Akan tapi seorang muslim 1 rupiah pun dia akan merasakan pemberian tersebut. Dengan apa? Dengan cara belajar beribadah kepada Allah SWT. Seperti itu beribadah kepada Allah. Seperti itu. Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di hujung-hujung akhir kehidupannya dikumpulkannya anaknya. Lihat dia bermuamalah dengan Allah. Lihat bagaimana pandainya dia bermain dengan Allah Azza wa Jalla dengan maksiatnya. Akan tapi dia bukan bermain, dia benar-benar pandai bagaimana Allah Azza wa Jalla mengampunkannya. Dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah.
Kemudian taburkan bagi 2 debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang 1 bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya? Wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hambaku masuklah surga, semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut kepada aku. Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, aku akan datangkan seluas langit pula keampunan. Setebal apapun kedosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang pula. Dan aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Saya tidak mengatakan bahwa hari ini atau Ramadan ke depan Anda harus belajar semuanya. Tidak. Akan tapi cobalah ambil satu sisi yang penting bagi Anda dan belajarlah di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan tentang masalah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.